Perkenalkan, saya Resti dari kelompok 8. Kali ini saya ingin mereview laptop yang ada di hadapan saya ini. Nah, laptop ini keluaran dari HP bernama Victus. Mari kita bahas kelebihan laptop yang ada di hadapan kita ini. Yang pertama, laptop ini bisa ditutup dan dibuka dengan satu tangan. Contohnya seperti ini. Pertama kita tutup dulu, lalu kita buka dengan satu tangan. Nah, seperti itu. Untuk kelebihan yang selanjutnya, ada speaker di bagian atas keyboard. Nah, speaker yang ada di atas keyboard ini memudahkan kita untuk mendengarkan musik secara langsung. Selain speaker yang ada di bagian atas kiri dan kanan juga terdapat mic yang memudahkan kita untuk menangkap suara yang kita sampaikan. Jadi agar lebih jelas, mic di bagian atas membuat suara kita menjadi lebih jelas pada saat melakukan presentasi maupun saat merekam suara. Ini adalah hasil rekaman yang direkam menggunakan kamera dan mikrofon yang ada pada laptop ini. Bisa dilihat dan didengar bagaimana kualitas penggambaran dan suara yang dihasilkan oleh laptop ini. Nah, kelebihan yang selanjutnya setelah mic dan speaker adalah layarnya yang super besar. Layarnya sebesar 15 inci. Dengan layar yang sebesar itu, sangat menyenangkan bagi kita yang suka menonton video, mengedit video, dengan membutuhkan yang layar yang lebar atau besar. Nah, jadi bagi kita yang sering memakai layar yang besar untuk menonton video atau film, ini sangat disarankan untuk kalian yang suka menonton video atau film. Nah, setelah layar, kita akan membahas bagian keyboardnya ini. Nah, di bagian keyboardnya ini sangat enak untuk ditekan dan hampir tidak ada suara yang dikeluarkan saat kita mengetiknya. Nah, itu sangat nyaman bagi kita yang suka mengerjakan sesuatu tanpa ingin membuat kebisingan. Jadi seperti ini saya contohkan, kita mengetik beberapa kata atau huruf sembarang. Nah, suara yang sangat pelan dihasilkan karena hampir tidak ada suara yang dihasilkan. Setelah keyboard, tentu saja tidak lengkap jika kita tidak membahas touchpadnya yang berada satu paket dengan keyboardnya ini. Nah, untuk touchpadnya ini, space yang disediakan oleh touchpad ini sangatlah besar. Jadi, kita sangat nyaman jika ingin menggeser dari ujung ke ujung, seperti yang bisa dilihat, kursornya dari ujung ke ujung desktop ke ujung desktop tanpa kehabisan space yang akan kita gunakan untuk menggeser kursor ini. Untuk beberapa fitur tambahan yang ada di laptop ini, walaupun tidak selengkap yang ada di laptop biasa, tapi laptop ini memiliki beberapa keunggulan port yang bisa diandalkan. Seperti yang pertama, bisa dilihat, untuk yang pertama kita memiliki laptop untuk charging, USB port, dan headphone jack. Selain itu juga di sini ada SD card jika ingin menampilkan beberapa file yang ada di memory card kamera kalian maupun HP kalian menggunakan extension tambahan. Nah, selain di bagian kanan, di bagian kiri juga kita memiliki beberapa port tambahan. Yang pertama ada HDMI, lalu USB seperti biasa, LAN, dan satu lagi Type-C. Nah, bagi yang bingung apa sih fungsi Type-C pada laptop zaman sekarang, fungsinya yaitu adalah jika kita tidak sempat membawa charger pada tas kita atau semisal tertinggal di rumah, nah kita bisa menggunakan Type-C ini sebagai pengganti colokan charger. Tapi ada syarat tertentu yang diharuskan, minimal watt yang dibutuhkan untuk mengecas laptop gitu, seperti di atas 45 watt maupun di atas 50 watt gitu. Nah, selain untuk mencas juga, kita juga bisa memindahkan file menggunakan Type-C ini. Jadi lebih mudah semisal kita mempunyai kabel yang bertipe Type-C ke Type-C. Nah, setelah kita selesai membahas yang ada di eksternal, mari kita bahas yang ada di internalnya. Yang pertama, kita mulai dari storage-nya. Nah, storage-nya ini dilengkapi dengan SSD sebesar 512 GB. Nah, untuk bagi kalian yang sering menggunakan SSD, tentunya sudah tahu bagaimana kecepatan SSD dalam memboot laptop mulai dari mati hingga nyala. Nah, nyala menuju ke desktop maksud saya ya. Nah, karena laptop ini menggunakan SSD, jadi tidak memerlukan waktu lama untuk boot. Jadi waktu kita boot dalam keadaan mati dan masuk ke desktop itu hanya membutuhkan kurang lebih 5 detik. Itu sangat cepat bila kita ingin mengerjakan sesuatu secara cepat. Jadi misal kita buru-buru untuk kita harus mengerjakan ini nih, tapi laptop kita bootnya harus cepat. Nah, sangat disarankan memakai SSD seperti yang ada di laptop ini. Terus juga ukuran SSD yang sebesar 512 GB sangat mumpuni untuk kalian yang suka menyimpan hal-hal seperti file tugas, file video, maupun file-file yang lain, karena 512 GB dalam ukuran SSD itu sudah sangatlah besar. Nah,
setelah kita membahas yang ada di dalamnya, yaitu proses penyimpanannya SSD, tentu tidak lengkap jika kita tidak membahas bagian komponen lainnya seperti prosesor dan VGA card-nya. Nah, prosesor yang dimiliki oleh laptop ini adalah AMD Ryzen 5 generasi kelima. Nah, dengan prosesor seperti itu sangatlah mumpuni untuk kita ingin melakukan banyak aktivitas yang membutuhkan prosesor yang berat. Sementara itu, dengan VGA RTX 3050 yang diberikan oleh laptop ini memudahkan kita untuk mengerjakan beberapa pekerjaan seperti ingin memproses editing video, ingin melihat video yang berjernih dengan grafik yang memuaskan. Selain itu juga ingin memainkan game yang grafik yang tinggi. Jadi dengan kombinasi dari antara Ryzen 5 dan RTX 3050 ini merupakan kombinasi yang sangat pas jika kita ingin menggunakan laptop ini sebagai sarana bermain game. Nah, setelah kita membahas semua kelebihannya yang ada di laptop ini, tentu saja tidak lengkap jika kita tidak membahas kekurangan yang ada di laptop ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu laptop ini yang dibanderol dengan cukup mahal. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ingin membeli laptop ini, tentu kita harus mengeluarkan kocek yang berlebih karena laptop ini dibanderol dengan harga 10 juta ke atas. Nah, untuk yang kedua, kekurangan dari laptop ini adalah karena saya keseringan atau lebih sering menggunakan tombol power yang berada di luar, yang biasanya berada di samping kanan atau di samping kiri. Nah, karena laptop ini berada tombol power yang menyatu dengan keyboardnya, ini menurut saya adalah suatu kesalahan. Karena biasanya kita menggunakan tombol delete maupun backspace, atau biasanya kita menggunakan sama dengan atau tambah, bisa saja tidak sengaja untuk terpencet tombol power ini yang mengakibatkan laptop mati seperti ini. Nah, jika kita sedang buru-buru atau sedang mengetik suatu tugas, tentu saja hal itu sangat tidak nyaman jika laptop kita tidak sengaja tertekan tombol power ini dan menyebabkan laptop kita beralih ke sleep mode. Itu adalah laptop yang kami review di dalam video kali ini. Harap kalian dapat menikmatinya, mengambil informasinya, dan menganggap semua informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari yang dapat saya sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.